Hai semuanya, kembali lagi bersama Bunda Ria di sini. Bagaimana kabar teman-teman semua untuk hari ini? Semoga sehat, selalu diberi keberkahan. Bunda Ria akan berbagi resep nastar ya. Nastar klasik ini lumer banget dan ngeprul banget ya guys ya, anti gagal. Yang pertama kita siapkan ada 200 gram mentega ya, masukkan ke dalam wadah. Lanjut 50 gram gula halus, kita ayak terlebih dulu ya. Kalau gula itu pastinya ada yang bergerindil ya. Nah seperti ini nih bergerindil ya, pastikan semuanya udah benar-benar larut ya. Kemudian aduk-aduk terlebih dulu ya supaya tercampur ya, menjadi satu ya, sehingga teksturnya itu udah seperti ini. Kemudian masukkan 1 kuning telur, lalu aduk-aduk kembali supaya tercampur dan rata sama telurnya ya, sampai benar-benar tercampur. Kalau telur ini ya benar-benar itu menyatu ya. Teksturnya itu benar-benar udah menyatu jadi satu ya. Nah lanjut masukkan 30 gram tepung maizena dan juga 2 sendok munjung ya, ukurannya munjung 2 sendok susu bubuk denko ya. Aduk-aduk kembali supaya tercampur, harus larut juga ini ya, benar-benar larut, benar-benar tercampur rata ya si adonannya itu. Nah seperti ini nih, pastikan benar-benar nggak ada yang menggendil dan udah larut semua ya, jadi nanti gampang untuk dibentuknya ya. Lanjut masukkan 300 gram terigu protein rendah, sama diayak ya supaya tidak ada yang tepung yang bergerindil di bawahnya ya. Untuk terigu itu masukinnya nggak sekaligus, jadi 2 tahap ya supaya nanti hasilnya bagus ya. Jadi 1 tahap dulu ya, kita ayak ya, kemudian aduk-aduk terlebih dulu ya supaya benar-benar menyatu dan tercampur rata ya. Kita aduk pakai spatula ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung video saya, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video saya yang berikutnya. Nah kemudian untuk yang tahap yang kedua ya, masih dari tepung terigu pro rendah ya, kita ayak juga ya. Nah kemudian aduk-aduk. Nah seperti ini nih, kalau dirasa nanti diaduknya itu udah agak berat ya guys ya, jadi kita mau ganti pakai tangan. Tangan kita pastikan udah dicuci bersih ya guys ya. Kalau ada sarung tangan nggak apa-apa, boleh juga ya, tapi karena nggak ada ya, jadi saya pakai tangan yang sudah dicuci bersih aja ya guys ya. Nah kemudian kita untuk adonannya itu nggak terlalu diuleni banget ya teman-teman semua, tuh harus tahu jangan terlalu diuleni banget, nantinya akan melebar ya si kuenya ya. Jadi cuman diaur-aurin aja gitu ya. Nah ini udah kalis dan udah membentuk dan udah bisa dibikin kue ya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam sendok ya, sendok yang ukuran sedang ya, 2,5 ya. Itu kita bikin bulat-bulatin dulu supaya nanti benar-benar rata ya. Maksudnya bulatannya itu pasti sama segitu ya, karena udah diukur pakai sendok ya. Kemudian kita buka dan masukkan selai sebungkusnya.
Untuk selai nanasnya secukupnya aja untuk di tengahnya ya. Kemudian kita bulet-buletin lagi ya, sehingga membentuk bulatan ya guys ya. Nah ini hasilnya nih ya, cukup banyak sekali ya untuk 300 gram aja ya. Kemudian sudah kita panaskan di kompor yang benar-benar udah panas ya, udah enggak benar-benar panas banget, jadi harus dikecilin. Untuk sekarang apinya dikecilin aja ya. Nah kemudian sambil nunggu itu udah matang tadi ya, diangkat, kita kasih untuk polesannya 1 kuning telur ya. Kalau untuk 2 kali olesan itu bisa 2 kuning telur ya, tapi kalau untuk 1 kali cukup 1 aja ya. Masukkan pewarna makanan kuning secukupnya aja. Aduk-aduk supaya tercampur dan rata. Dan juga tadi minyak ya guys ya. Nah kemudian ini udah matang ya, jadi belum matang, maksudnya setengah matang gitu. Kalau setengah matang kita angkat ya, kita angkat, dinginkan dulu ya. Nah ini hasilnya ya, cukup banyak ya. Nah kemudian kita olesin, untuk di atasnya boleh pakai apa aja ya, alat ya, seperti korek kuping juga nggak apa-apa ya, kuas juga nggak apa-apa, boleh ya. Usahakan olesinnya itu benar-benar rata semua ya, jadi sampai ke pinggir-pinggirnya itu rata, biar nanti untuk hasil yang lebih cantik dan juga menarik ya. Atasnya juga bagian pinggir-pinggirnya ya, semuanya kita oles ya. Nah kemudian masih di api kompor yang cukup kecil ya, kita panggang kembali ya. Itu nggak lama manggangnya ya, jadi setelah dioles itu kan udah setengah mateng, itu sekitar 10 menitan aja ya, jadi nggak terlalu lama-lama banget ya, soalnya itu tinggal matengin aja ya. Itu udah mateng, cuman bawahnya juga udah pada copot ya, tapi baru setengah mateng, belum renyah. Nah ini udah mateng, kemudian kita angkat, kita keluarkan. Nah ini hasilnya nih ya, nastar klasik ya, nastar jadul ya. Kita buka, renyah banget nih, ngeprul banget ya, dijamin pokoknya anti gagal kalau lihat di resepnya Bunda Ria. Kemudian mau kita kemas pakai toples ya, toples ukuran 250 gram ya, itu yang seperempat berarti ya, kan ada juga yang 500 ya. Nah itu jadinya itu 3 toples ya guys ya, yang ukuran 250 gram. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian video kalian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.